Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu sebelumnya perkenalkan saya Rizky Syafaatunur Ihsani dari Universitas Jana Badra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai digitalisasi UMKM. Pemerintah telah berupaya meningkatkan akses dan transfer teknologi untuk mengembangkan pelaku UKM inovatif yang antara lain dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga diharapkan akan mampu bersaing dengan pelaku UMKM asing. Saat ini, pemasaran produk dan pelayanan perusahaan merupakan proses yang interaktif akibat penggunaan teknologi informasi. Perusahaan tidak hanya menyediakan katalog produk dan promosi di situsnya, namun situs perusahaan sudah digunakan sebagai sarana untuk berdialog, berdiskusi, dan berkonsultasi dengan konsumen secara online. Menampilkan bulletin boards, membuat kuesioner elektronik, mailing list, dan koordinasi melalui surat elektronik. Pelaku bisnis di Indonesia semakin menyadari kekuatan internet dan perangkat digital dalam peningkatan kinerja usahanya. Situs, media sosial, dan aplikasi mobile messaging merupakan media yang sangat penting bagi pelaku UMKM dalam berinteraksi dengan konsumen. Indonesia merupakan negara yang memiliki pelaku industri UKM paling banyak. Hal ini disebabkan oleh tingginya usia produktif di Indonesia yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan. Tidak heran semakin banyak bermunculan pelaku usaha sektor industri usaha kecil menengah. Pemberdayaan UMKM di berbagai daerah akan menjadi solusi jitu guna mengatasi kelesuan yang sedang melanda kondisi perekonomian nasional saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Baik, mari kita bahas satu persatu mengenai digitalisasi UMKM. Baik, materi pertama yang akan kita bahas adalah penjelasan mengenai digital ekonomi dan UMKM. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan internet ekonomi, web ekonomi, digital based economy, new economic knowledge, atau new economy. Di ekonomi digital, digital disruption memicu terjadinya digital business model. Istilah digital disruption menunjukkan terjadinya model bisnis baru ketika teknologi digital mempengaruhi perubahan nilai dari transaksi bisnis. Mengetahui dan memahami jenis-jenis bisnis digital ini sangat penting, karena setiap jenisnya memiliki cara pemasaran dan target pasar yang berbeda, sehingga diperlukan strategi yang sesuai. Bisnis digital juga memiliki basic service yang berbeda, seperti media sosial, pencarian dan analisis, pengaturan konten web, digital content provider, distribusi dan pengiriman, aplikasi hiburan, dan lain-lain. E-commerce yang berkembang pesat di Indonesia antara lain Bukalapak, Shopee, Lazada, dan Gojek. Penjelasan kedua dari digitalisasi UMKM adalah mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia bisa dikatakan sangat pesat apabila dibandingkan dengan negara lain yang ada di sekitar. Di zaman modern sekarang ini, jenis e-commerce sangat populer, di mana pihak seller melakukan kegiatan promosi, mencari pembeli, dan menyediakan produk dengan memanfaatkan jaringan online sebagai media. Namun, pembeli memiliki option untuk dapat belanja langsung di toko offline. Namun, kini e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Setidaknya ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik yang berbeda. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu business to business. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI, Electronic Data Interchange, dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Contoh dari website
B2B ini adalah Bizzy dan Ralali. Bizzy merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. Bizzy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan suplai dan jasa kebutuhan bisnis. Produk yang disediakan oleh Bizzy antara lain ATK, elektronik, pantry, dan lain-lain. Yang kedua yang akan kita bahas adalah business to consumer, B2C. Adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Sementara di negara maju seperti Amerika sudah banyak kisah sukses e-commerce yang berhasil di bidang retail online. Yang ketiga adalah consumer to consumer, merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Contohnya penerapan di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Lamido. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. Yang keempat adalah consumer to business, adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Contohnya adalah sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Platform lain yang umumnya menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, gambar, media, dan elemen desain. Yang kelima adalah business to administration, adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan register, serta lain-lain. Jenis e-commerce ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan investasi yang dibuat melalui e-government atau pihak pemerintah. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.aliens.com. Dan yang keenam adalah consumer to administration, meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh dari penggunaan jenis e-commerce ini adalah 1. Pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah jam sostek, penyebaran informasi, pembayaran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pajak, di bagian pengajuan pajak, pembayaran pajak. Yang keempat adalah kesehatan, misal janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan, kesehatan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah online to offline, jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. Jenis e-commerce ini mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Materi ketiga dari digitalisasi UMKM adalah strategi pengembangan digitalisasi usaha UMKM. Pelaku bisnis mulai menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk menjalankan maupun menunjang kegiatan bisnis mereka. Pergerakan dan perubahan cara berbisnis yang semakin cepat ke arah digitalisasi ini memaksa pelaku bisnis untuk beradaptasi mengikuti perubahan tersebut. Bagi perusahaan besar, perubahan pola bisnis yang mengarah pada proses digitalisasi ini tidak terlalu mengalami kendala dikarenakan dengan karakteristik perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang cukup baik. Namun, bagi UMKM, proses digitalisasi ini akan membutuhkan banyak persiapan guna mendorong digitalisasi dan mempermudah UMKM dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Pemerintah telah meningkatkan kemudahan akses dan melakukan transfer teknologi kepada pelaku UMKM agar mampu bertahan di dalam persaingan bisnis. Kemampuan pengusahaan perangkat digital dan internet ini merupakan hal mutlak yang harus dikuasai oleh UMKM jika ingin bertahan dalam persaingan. Penelitian dari Deloitte
Access Economics di tahun 2005 menyatakan bahwa konsumen semakin terbiasa mengambil keputusan berdasarkan konten digital dan melakukan online dalam pembelian barang. Hal ini merupakan tantangan, namun juga merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi UMKM di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, terdapat strategi pengembangan digitalisasi UMKM guna mendukung perkembangan UMKM serta sebagai bahan masukan bagi pelaku UMKM dalam menerapkan digitalisasi dalam proses bisnisnya menggunakan analisis SWOT dalam memetakan strategi yang digunakan untuk membantu pelaku UMKM merumuskan digitalisasi terhadap UMKM. Istiqomah dan Andrianto di tahun 2017 menyatakan bahwa SWOT akan memiliki faktor yang melingkupi dua hal, yaitu internal dan eksternal. Untuk yang internal itu adalah kekuatan dan kelemahan. Untuk yang eksternal adalah kesempatan serta ancaman. Keempat strategi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Menurut Setiorini Effendi dan Santoso di tahun 2016 adalah yang pertama strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh internal dalam menangkap peluang yang ada. Yang kedua adalah strategi WO atau Weakness Opportunities, strategi yang memperbaiki kelemahan yang dimiliki dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal yang ada. Yang ketiga adalah strategi ST atau Strength Street, yaitu strategi yang akan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi untuk menghadapi ancaman yang timbul dari eksternal. Yang terakhir adalah strategi WT atau Weakness Streets, yaitu strategi yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal. Identifikasi lingkungan internal dan eksternal UMKM di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan meliputi 1. Mampu beradaptasi dan memiliki daya tahan yang tinggi di pasar persaingan sehingga menjadi modal bagi UMKM untuk menjadi aktor utama dalam ekonomi digital. Yang kedua, program pemerintah Making Indonesia 4.0. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital menjadikan UMKM lebih kompetitif. Yang keempat, banyak fasilitas yang diberikan terkait dengan digitalisasi. Selanjutnya adalah peluang. Yang pertama, peningkatan pendapatan jika menggunakan teknologi digital. Yang kedua, perkembangan teknologi digital meningkatkan akses ke pelanggan baru baik dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, kemudahan dalam mengakses pasar digital. Keempat, konsumen pengguna produk UMKM lebih menyukai transaksi online. Kelima, di era pasar bebas ASEAN MEA, UMKM dapat memperluas pasar regional. Selanjutnya adalah kelemahan. Pertama, banyak sumber daya manusia UMKM yang belum terampil dalam bidang internet dan marketing online. Kedua, keterbatasan knowledge dari UMKM. Yang ketiga, sebagian besar UMKM ada di daerah pedesaan. Akses broadband yang tidak menjangkau seluruh Indonesia. Yang keempat, sebagian besar UMKM ada di daerah pedesaan sehingga akses internet terbatas. Yang kelima, masih banyak yang belum digital literate. Yang keenam, pemberdayaan UMKM masih dilakukan secara parsial. Selanjutnya dari identifikasi lingkungan internal dan eksternal adalah ancaman. Yang pertama, banyak UMKM asing sebagai pesaing yang menerapkan digitalisasi. Kedua, begitu juga di Indonesia, banyak pemain dalam market e-commerce. Yang ketiga, konsumen memiliki kemudahan dalam berpindah ke pesaing. Yang keempat, masih banyak konsumen yang mempertimbangkan keamanan dalam bertransaksi online. Baik teman-teman, penjelasan selanjutnya adalah implikasi digitalisasi UMKM. Dampak revolusi industri 4.0 mulai terlihat di berbagai macam sektor, terutama sektor UMKM. Para pemilik usaha level kecil dan menengah mulai mengadopsi sistem digital agar bisa go online dan tetap mampu bersaing. Pelaku usaha berani untuk melakukan pembaharuan di berbagai bidang, mulai dari sistem transaksi, pemasaran, dan lain-lain yang sudah berbasis digital. Namun, hanya sedikit dari mereka yang melakukan hal tersebut dari 56 juta UMKM yang ada di Indonesia.
Indonesia, hanya 17,1% yang mengadopsi sistem digital dalam usaha mereka. Selebihnya mereka masih mengandalkan cara konvensional untuk menjalankan bisnis. Tak heran, pertumbuhan terasa lambat. Penerapan digitalisasi terjadi di berbagai lini, terutama operasional dan pemasaran. Sistem pemasaran digital membantu UMKM dalam menjangkau lebih banyak orang melalui website dan sosial media. Pelaku UMKM bisa mendapatkan banyak pelanggan dengan dana yang terjangkau. Pelaku usaha juga dapat merasakan kemudahan dengan menerapkan digitalisasi pada operasional mereka. Segala hal bisa diatur oleh satu sistem yang tersentralisasi sehingga semuanya lebih praktis, efisien, dan minim biaya. Terkait digitalisasi UMKM sendiri, perbankan dapat memberi 3 solusi secara komprehensif, yaitu pertama, digital banking untuk tools transaksi, kedua, marketing online untuk solusi jualan produk, serta yang ketiga adalah pemberian corporate social responsibility bagi UMKM. UMKM dapat terbantu penjualan produk dan jasanya secara online, baik melalui marketing area lokal, nasional, maupun global. Tidak hanya berhenti di situ, perbankan dapat juga memberikan fasilitas platform digital UMKM. Pelaku UMKM yang berminat cukup masuk di website bank melalui proses tahapan yang sangat mudah. Nasabah diwajibkan melengkapi data dan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu dengan mengakses microsite di website bank terkait. Secara teknis, pihak penjual akan diminta untuk menyiapkan dokumentasi produk, mengirimkan sampel barang, hingga memproses pengiriman barang ke gudang-gudang inventory yang dilakukan atau dikelola pihak portal UMKM. Barang tersebut selanjutnya akan dibantu penjualannya ke objek pemasaran yang lebih luas karena terhubung dengan e-commerce terkemuka. Oke, itu tadi adalah penjelasan atau penjabaran mengenai digitalisasi UMKM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.